Masyarakat Indonesia kini dikhawatirkan dengan rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Polri. Meskipun DPR telah mengatakan bahwa mereka belum akan melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Polri karena belum ada surat dari Presiden untuk membahas undang-undang tersebut. Meski demikian, di sejumlah platform sosial media telah beredar draft rancangan Undang-Undang Polri yang membuat resah masyarakat Indonesia karena isinya sangat mengkhawatirkan kebebasan rakyat Indonesia. Berikut beberapa potongan dari draft rancangan Undang-Undang Polri yang beredar di sosial media. 1. Pasal 14 ayat 1 huruf G menyatakan bahwa Polri bertugas untuk mengkoordinasi, mengawasi, dan melakukan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh UU, dan bentuk pengamanan swakarsa. Dari pasal tersebut, pelaksanaan tugas dari KPK dan PPNS sebagai penyidik semakin menjauhkan independensinya. 2. Pasal 14 ayat 1 huruf O melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan. Kewenangan ini dapat menimbulkan disparitas dengan kewenangan lembaga penegak hukum lain seperti KPK. Namun, kekhawatirannya lebih besar akibat dalam aturan tersebut tidak dicantumkan keharusan anggota kepolisian mendapat izin jika ingin melakukan penyadapan seperti halnya KPK yang harus dapat izin dari Dewan Pengawas KPK. 3. Pasal 14 ayat 1 huruf E. Polisi akan turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Pasal ini menimbulkan ketidakjelasan tentang kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHY di bawah Kementerian Hukum dan HAM. 4. Pasal 14 ayat 2 huruf C. Kewenangan Polri untuk penyelenggaraan sistem Kota Cerdas Smart City bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rencana pemberian kewenangan kepada Polri dalam tata kelola Smart City juga menunjukkan bahwa rancangan Smart City ala pemerintah mengutamakan pendekatan keamanan. 5. Pasal 16 ayat 1 huruf Q menyatakan Polri berwenang melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri, berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Pasal ini, menurut Koalisi Masyarakat Sipil, mengancam kebebasan berpendapat dalam ruang publik akibat adanya wewenang intervensi polisi atas ruang siber. Tindakan memperlambat dan pemutusan akses itu pernah dilakukan pada tahun 2019, lalu untuk meredam aksi di Papua dan Papua Barat. Tindakan yang menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai perbuatan melawan hukum saat itu. Namun ketika RUU ini lolos diresmikan akan memberikan kewenangan yang bebas bagi Polri untuk hal itu. Tidak hanya kewenangan tersebut, campur tangan Polri membatasi ruang siber juga dinilai mengambil kewenangan yang dimiliki Badan Sandi dan Siber Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital. 6. Pasal 16 poin A dan 16 poin B mengatur tentang kewenangan Polri untuk menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional serta perluasan terhadap kewenangan Intelkam guna mengamankan kepentingan nasional. Pasal tersebut mengkhawatirkan koalisi masyarakat sipil karena Polri akan memiliki kewenangan untuk menagih data intelijen dari lembaga-lembaga lain yang menjalankan fungsi intelijen seperti Badan Intelijen Nasional BEE, Badan Siber dan Sandi Negara BSSE, Badan Intelijen Strategis TNI BAIE. Perluasan terhadap Intelkam Polri untuk melakukan penangkalan dan pencegahan terhadap kegiatan tertentu guna mengamankan kepentingan nasional juga tidak membatasi seluas apa batas kepentingan nasional di bawah kewenangan Polri. 7. Pasal 16 ayat 1 huruf E memberikan kepolisian kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan untuk penyidik, pegawai negeri sipil dan atau penyidik lain yang ditetapkan oleh UU sebelum diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Pasal tersebut berpotensi membuat KPK dalam mengangkat penyidiknya perlu mendapat rekomendasi pengangkatan dari kepolisian yang membuat semakin jauhnya independensi KPK dalam penanganan kasus karena penyidiknya ditentukan oleh kepolisian. 8. Pasal 16 ayat 1 huruf P, kepolisian memiliki wewenang menerima hasil penyelidikan dan atau penyidikan dari penyidik
pegawai negeri sipil dan atau penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum. Pasal ini membuat Polri menjadi lembaga penegakan hukum tertinggi terhadap lembaga yang lain dalam bidang penyidikan. Hal ini tentu mengganggu independensi KPK serta kementerian lain yang tidak membutuhkan rekomendasi kepolisian dalam meneruskan perkara ke kejaksaan selaku penuntut umum yang selanjutnya ke pengadilan. Pasal-pasal bermasalah yang ada dalam ROI Polri tersebut memberikan berbagai kewenangan atas Polri selain menjalankan tugas yang seharusnya seperti halnya masa Orde Baru, namun dengan penugasan yang dikembangkan sesuai masa saat ini. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat dikhawatirkan dalam kebebasan berdemokrasi, sehingga sudah sepatutnya hasil revisi Undang-Undang Polri ini harus kita tolak bersama. Jika konten ini bermanfaat, silahkan berikan like dan subscribe.